GKJW Jemaat Waru, Warta Lisan Minggu 6 Juni 2021. Salam Patunggilan. Majelis Jemaat menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Ibadah Minggu pada saat ini merupakan ibadah Hari Raya Persembahan ke-1 dan yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Adi Sanyoto. Ada beberapa warta yang perlu mendapat perhatian, yaitu 1. Memperhatikan situasi dan kondisi saat ini, di mana pandemi COVID-19 sudah mereda dan sudah dimulainya vaksinasi. Tetapi pandemi belum berakhir. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak, Ibu seluruh warga untuk tetap tidak lengah dan tetap taat dalam menjalankan protokol kesehatan. Karena kelalaian kecil dapat berakibat fatal. 2. Tetap melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan tidak bepergian jika memang tidak sangat diperlukan. 3. Gereja memberikan ruang bagi warga yang membutuhkan pekerjaan atau yang mempunyai usaha jasa atau produk untuk dimasukkan dalam warta jemaat dengan harapan bagi warga yang membutuhkan tenaga, hasil produk atau jasa dapat menghubunginya. Silakan scan QR Code berikut. Demikian warta lisan yang kami sampaikan. Warta jemaat selengkapnya dapat di-scan di QR berikut. Untuk itu, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita puji dan muliakan nama Tuhan melalui kakak nomor 7, Puji Sorak Agung Bira. Somate sami asamata Allah rama seko besa manyata tresna kapara kaguna nyara sami soka bunga jauh sakit hati besok mana nyara sami soka bunga jauh sakit hati besok mana. Mari sorak bergembira, jiwa raga siapkanlah semua. Allah Bapa sungguh baik, nyatakan kasih kepada umatnya. Mari kita bergembira, melambungkan pujian rohani. Mari kita bergembira, melambungkan pujian rohani.
Jemaat Tuhan yang kekasih, mari bersama-sama kita mengambil saat yang teduh. Kita serahkan ibadat kita ke hadirat Tuhan. Sumber pertolongan kita berasal dari Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya, dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian akan anugerah dan damai sejahtera dari Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dipersilahkan duduk. Mari jemaat Tuhan yang kekasih dan yang mengasihi Allah, bersama-sama kita naikkan mada syukur secara bergantian, secara litani. Mari kita hayati mada syukur kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadirat-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dia yang menjadikan kita, punya Dialah kita umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajebuk kasih setia-Mu Tuhan. Ku tuturkan tajebuk kasih setia-Mu turut-temurun. Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Di hadapan Tuhan kita akan bersama mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Pengakuan dosa ini juga kembali kita lakukan secara litani
secara bergantian dan bersautan. Mari kita hayati bersama-sama pengakuan kita secara litani. Ya Tuhan, Allah Bapa yang kami sembah, kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus dengan mengaku bahwa kami selalu berbuat dosa di hadapan-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan kami diperanakan, dalam dosa kami dikandung oleh ibu kami. Oleh karena itu kami mengaku akan kesalahan dan dosa yang selalu kami lakukan. Ya Tuhan, Semua dosa kesalahan kami Tuhan bersihkan, serta dosa kami Tuhan hapuskan. Hapuskanlah dosa kami Tuhan dengan darah kudus-Mu, agar kami menjadi putih seperti salju, dan kuduskanlah kami dengan Roh Kudus-Mu. Berilah kami ya Tuhan kesukacitaan yang teguh untuk selama-lamanya. Engkau mau membangkitkan sukacita kami karena keselamatan yang kami peroleh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon. Amin. Jemaat Tuhan diundang untuk berkenan bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menghayati apa yang menjadi kehendak Tuhan atas setiap orang yang mengaku dosanya dengan berita anugerah yang demikian. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Demikian kesaksian firman Tuhan di dalam Yesaya 55 ayat 6 dan 7. Dipersilahkan duduk. Mazmur pasal yang 96 ayat ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita pujikan Tuhan sambil kita memberikan persembahan kita dengan diiringi lagu Kidung Jemaat nomor 393 bait yang pertama, Tuhan betapa banyaknya. Di tengah syukur sukacita kita merayakan Hari Raya Persembahan yang pertama saat ini, akan ada sukacita yang luar biasa dari sesepuh-sesepuh kita yang hendak mempersembahkan pujian bagi kemuliaan namanya. Dipersilahkan paduan suara KPAY.
Jemaat Tuhan bersyukur atas paduan suara yang boleh kita dengarkan bersama. Saatnya kita akan mendengar kesaksian firman Tuhan. Sebelum kita membaca, menggumulkan, merasakan, dan menghayati bacaan firman Tuhan yang akan kita siapkan dari Markus pasalnya yang ketiga ayat 20 sampai 30, baiklah kita akan bersama-sama terlebih dahulu berdoa. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kesempatan pada saat ini kami boleh merayakan Hari Raya Persembahan yang pertama. Kami boleh dengan sengaja membangun ibadat untuk mengumpulkan persembahan khusus sebagai ucap syukur kami atas berkat-berkat-Mu. Kami ingin mengalaskan syukur sukacita kami pada saat ini dengan kebenaran firman-Mu. Kami ingin berserah seutuhnya di dalam urapan kuasa kasih Tuhan di saat kami merasakan menggumulkan, dan biarlah kami juga merasakan tangan Tuhan yang bekerja, kehendak Tuhan yang nyata, dan biarlah dengan rendah hati kami menyambutnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus kami berserah. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada ibadah kali ini terambil dari kitab Markus 3 ayat yang ke-20 sampai ke-30. Demikian firman Tuhan. Yesus dan Belzebul. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Belzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seseorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang boleh mendengar, menggumulkan, merasakan, dan menghayati akan kebenaran firman-Nya. Amin. Masuk hati
Jemaat Tuhan yang kekasih, tentu setiap kita, warga GKJW Jemaat Waru khususnya bersuka cita karena di dalam situasi pandemi saat ini, dalam situasi yang sulit saat ini, kita masih boleh merayakan Hari Raya Persembahan yang pertama di tahun ini, dan juga bersyukur kalau gereja melalui panitia Hari Raya Persembahan berusaha sedemikian rupa untuk bisa melayani setiap kita, untuk bisa tetap mempersembahkan dengan syukur dan sukacita, bisa mempersembahkan dengan baik. Maka tentu kita berterima kasih kepada panitia. Jemaat Tuhan yang kekasih dan yang mengasihi Allah, kita akan mencoba menggumulkan bagian dari bacaan kita ini. Kalau panjenengan perhatikan khususnya di ayat 20 dan 21 sampai dengan ayatnya yang ke-22, saya bacakan ulang demikian. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Jemaat Tuhan yang kekasih, perbuatan baik tidak selalu menuai pujian dan diterima. Perbuatan baik itu tidak selalu menuai pujian dan diterima. Kita berbuat baik itu tidak selalu mesti dilem dan perbuatan baik itu diterima oleh orang lain. Malah kadangkala yang sering terjadi itu yang sebaliknya. Perbuatan baik bisa menimbulkan perbantahan, bisa menimbulkan kecurigaan. Jangan-jangan dia berbuat seperti itu. Kemudian juga bisa menimbulkan kecemburuan. Ya mesti ae wong anake wong sugih. Alah paling begitu itu kan gitu. Atau bahkan juga kebencian. Ada orang yang berbuat baik bukan diterima, bukan dipuji, malah menjadi dibenci. Inilah sebuah realita yang terjadi. Saya yakin setiap kita juga mengalami karepe apik nulung ning malah dipentung begitu. Ya nulung kepentung itu istilahnya orang Jawa. Sudah nulung, berbuat baik, bukan diterima, bukan kemudian dipuji, atau paling tidak diterima kasihi, malah dipentung. Ada istilah yang lain dikatakan diwenehi ati ngrogoh rempelo umpamanya begitu. Artinya sudah ada perbuatan baik yang dilakukan, malah ngelamak itu katanya orang Surabaya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, dalam bacaan kita tadi juga kita tahu bahwa orang yang melakukan seperti itu, ya, yang memberikan respon negatif, ironisnya adalah bukan hanya orang yang tidak kenal, tapi justru dalam bacaan kita tadi, ya, orang-orang yang begitu sangat dekat. Panjenengan lihat tadi, keluarganya melihat Tuhan Yesus melakukan perbuatan yang baik, keluarganya datang mengambil Tuhan Yesus, mengatakan apa yang dikatakan? Sudah tidak waras. Panjenengan bayangkan. Tuhan Yesus, kalau kita baca perikop kita, Tuhan Yesus melakukan banyak mukjizat. Ya. Tetapi justru tidak diterima, tidak dipuji, malah keluarganya sendiri. Tadi kita lihat dalam bacaan kita. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan juga ahli Taurat yang mengatakan bahwa itu adalah perbuatan setan. Nah, inilah Bapak sekalian yang ironis. Hal itu dialami oleh Tuhan Yesus. Segala pengajaran, segala mukjizatnya, selain mengundang kekaguman banyak orang, juga melahirkan cibiran dan kecurigaan.
Ada orang yang menganggapnya tidak waras. Bahkan ahli Taurat dari Yerusalem pun berkata, ia kerasukan Beelzebul. Dia penghulu setan yang mengusir setan. Inilah sebuah realita. Ya. Sekali lagi kita garis bawahi bahwa perbuatan baik tidak selamanya menuai pujian dan bisa diterima. Bahkan sering sebaliknya, perbuatan baik bisa menimbulkan perbantahan, kecurigaan, kecemburuan, kebencian terhadap pelakunya. Nulung malah kepentung. Jemaat Tuhan yang kekasih dan yang mengasihi Allah, Tuhan Yesus mengalami itu. Kita pun juga mungkin sering mengalami itu. Ada beberapa orang yang kemudian melakukan sikap yang sebaliknya. Ketika kita berbuat baik, ada harapan dipuji, dilem begitu. Lek sudah merasa berbuat baik, tidak dipuji, tidak dilem, kemudian menjadi cuo, gembo, dan kemudian tidak mau melakukan lagi, menjadi kecewa, dan kemudian menjadi purik, dan selanjutnya. Karena ingin dipuji, dan perbuatan baiknya supaya diterima. Aku tumindak ngene wis tak apiki kok ya sik panggah kaya ngono. Aku sakjane karepku apik tapi kok begitu. Ada orang yang seperti itu. Dan kalau tidak diterima, tidak dipuji, maka dia akan menjadi kecewa, menjadi patah, dan bisa jadi dia menjadi marah. Tetapi pada saat ini, di hari raya persembahan ini, kita belajar kepada Tuhan Yesus. Kita perhatikan dalam kehidupan Tuhan Yesus tadi. Yesus benar-benar pribadi yang memiliki integritas yang kuat. Ia berbuat baik kepada siapapun, bukan didorong oleh harapan akan pujian dan sanjungan. Ia tidak haus pujian, ia hanya melaksanakan titah Bapanya. Jangan perhatikan. Dia punya integritas, dia fokus kepada apa yang menjadi titah Bapanya, apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidupnya. Bukan ingin disanjung, bukan ingin dipuji. Sehingga ketika dipuji pun dia tidak kemudian menjadi besar kepala. Ketika mungkin banyak orang yang menyanjungnya. Dan ketika orang mengatakan wis gak waras gendeng iku panjenengan begitu. Dia pun tidak kemudian menjadi kecewa dan lari dari timbalan jalan hidupnya. Tidak. Ya. Karena itu sekalian, ia sungguh-sungguh ikhlas melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya. Bahkan ketika dianggap tidak waras, Yesus tidak lekas menyerah. Ia masih giat mewartakan kabar sukacita, melaksanakan apa yang menjadi kehendak Bapanya. Inilah panggilan kita di hari raya persembahan ini. Ketika kita berbuat baik, ketika kita misungsung, tidak semua orang senang. Halah, kui paling duit gitu. Ya. Korupsi, paling gitu dudu duite dhewe. Alah paling kui gaya, pengen dilem, pengen dipuji, banyak. Sering dalam berpelayanan pun, bahkan mungkin teman-teman penatua dan diaken yang sekarang tahun akhir pelayanannya masih bersemangat atau sudah mulai haras-harasan, saya tidak tahu, tapi bersyukur di GKJ Jemaat Waru semua masih punya semangat yang tinggi. Karena apa? Seperti Tuhan Yesus, kehidupan orang percaya itu dipanggil untuk tetap memiliki integritas, fokus kepada apa yang menjadi titah Bapanya, fokus apa menjadi kehendak Allah. Kalau saya dipanggil menjadi pendeta di GKJ Jemaat Waru saat sekarang, kalau sebenarnya saya memasuki masa perpanjangan, tidak semakin nanti kalau saya 1 tahun ke depan saya pensiun, kemudian saya menjadi ngelokro, saya kembok. Teman-teman pernah Tuhan ketika berpelayanan 3 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu dipanggil oleh Tuhan untuk melayani sujud di depan gereja ini, dipilih oleh Tuhan melalui warga jemaat. Semuanya tetap fokus pada panggilannya. Artinya apa? Fokus dengan integritas apa yang menjadi kehendak Bapanya, titah Bapanya seperti Kristus. Orang yang fokus kepada kehendak Tuhan, fokus pada panggilannya, itu tidak gampang tergoda, baik oleh pujian maupun oleh cacian.
Kalau dipuji tidak besar kepala, kalau dicaci kemudian tidak diterima, kemudian disalahfahami, dicurigai, tidak kemudian menjadi patah semangat. Tidak. Karena apa? Seperti Tuhan Yesus sungguh-sungguh ikhlas melakukan kebaikan karena dia melaksanakan titah Bapanya. Dia fokus kepada panggilannya. Mari setiap kita fokus kepada kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan melulu pendeta, bukan melulu penatua, diaken dan guru Injil. Seluruh kehidupan kita sebagai orang percaya ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan, itu pasti ada kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Yang terutama adalah memuliakan namanya. Maka mari kita semua tetap mempunyai integritas, kita tetap fokus kepada panggilan itu. Sehingga kita tidak gampang patah, tidak gampang besar kepala, tetapi tetap setia. Persis seperti Tuhan Yesus. Ketika banyak orang yang mengaguminya, dia tidak kemudian besar kepala. Dia tidak kemudian hidup dalam kekaguman itu. Dia tidak mencari yang dikagumi itu, dipuji, dilem itu. Tapi ketika dikatakan gendeng kon, gak waras kon, setan yang bekerja dalam dirimu, dia tidak kemudian menjadi marah atau bahkan purik atau kemudian patah semangat. Tidak, dia tetap setia, fokus dengan integritas dalam hidupnya, taat melaksanakan apa yang dikehendak Allah. Mari kita mempersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan dengan tetap fokus bahwa hari raya persembahan ini adalah kehendak Tuhan. Setiap kita yang dilayani oleh panitia setia melaksanakan, fokus kepada apa yang Tuhan kehendaki. Tidak usah tergoda, persembahanmu mulai gede yo, persembahanmu api yo, kowe sing menang yo, aku wong kalah. Bukan itu. Kita semua fokus mengucap syukur kepada Tuhan. Kita fokus sebagaimana apa yang Tuhan kehendaki melalui hari raya persembahan kali ini. Mari menjadi pribadi yang berintegritas, tetap fokus pada panggilan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak mudah tergoda oleh pujian, tidak mudah patah karena cacian. Amin. Kita mengambil saat teduh sejenak. Perbuatan baik tidak selamanya menuai pujian dan diterima. Malah ada kalanya yang terjadi adalah sebaliknya. Perbuatan baik menimbulkan perbantahan, kecurigaan, kecemburuan, atau kebencian terhadap pelakunya. Dan sering yang menjadi ironi lagi, respon negatif itu bukan hanya datang dari orang yang tidak simpatik dengan kita, namun sering justru datang dari orang-orang yang begitu dekat dengan kita. Hal yang sama terjadi dalam diri Tuhan Yesus. Segala pengajaran dan mukjizat Tuhan Yesus mengundang kekaguman banyak orang, juga melahirkan cibiran dan kecurigaan. Bahkan ada orang menganggapnya tidak waras. Ahli Taurat mengatakan Yesus kerasukan Beelzebul, penghulu setan. Ia mengusir setan. Bersyukur Tuhan Yesus tetap fokus dengan setia pada titah Bapanya. Yesus benar-benar pribadi yang memiliki integritas kuat. Ia berbuat baik kepada siapapun, bukan didorong oleh harapan akan pujian, akan sanjungan. Ia tidak haus akan pujian, ia hanya melaksanakan titah Bapanya. Karena itu ia sungguh-sungguh ikhlas melaksanakan kebaikan-kebaikan, bahkan ketika dianggap tidak waras. Yesus tidak lekas menyerah, ia masih tetap setia kepada kehendak Bapanya. Amin. Tuhan yang benar.
Jemaat dimohon bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman percaya kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, di tengah-tengah ibadat ini, kalau tadi Yangkung Yangti telah mengaturkan persembahan pujiannya, saatnya kita juga akan mendengar persembahan pujian dari KPAR. Dipersilahkan. Terima kasih untuk anak-anak yang telah mengaturkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan.
Saatnya jemaat Tuhan yang kekasih dan yang mengasihi Allah, kita akan mengaturkan persembahan khusus kita saat ini lewat persembahan hari raya, persembahan yang pertama. Mari kita aturkan dengan ungkapan yang demikian. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Hanya kepada Tuhan Allah pencipta langit dan bumi kita mempersembahkan persembahan syukur demi kemekaran kasih setia dan tanggung jawab kita terhadap kemuliaan-Nya. Kita haturkan bersama-sama persembahan kita. Mari bersama-sama kita bersyafaat, kita berdoa. Puji dan syukur kami aturkan bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, atas ibadat hari raya persembahan yang boleh kami alami saat ini. Kami bersyukur atas persembahan-persembahan yang boleh kami aturkan dan yang nanti masih hendak kami aturkan lewat berbagai cara, lewat e-lelang dan yang lain-lain, lewat e-pasar. Semuanya kami persembahkan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Ketika kami fokus dengan integritas iman percaya kami bahwa yang kami lakukan adalah kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atas rangkai persembahan yang boleh kami haturkan, yang nanti hendak kami haturkan, sungguh biarlah semua berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga kami bersyukur atas panitia hari raya persembahan yang boleh melayani kami dengan setia, yang nanti pada saatnya juga akan melayani kami dari rumah ke rumah lewat e-lelang, demikian juga e-pasar. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan ya Tuhan akan hidup dan kehidupan kami. Biarlah sesuai dengan firman-Mu, setiap kami memiliki integritas yang kuat, tetap fokus kepada apa yang Tuhan kehendaki, apapun yang terjadi, baik dipuji maupun dicela. Kami tetap hanya setia kepada kehendak Tuhan atas seluruh peran dalam kehidupan kami, sebagai anggota keluarga, sebagai warga jemaat, sebagai warga negara dan bangsa, di tengah pekerjaan kami dimanapun. Karena Kau memanggil, memilih kami untuk maksud dan kehendak Tuhan itu. Benar-benar kami hanya fokus kepada kehendak Tuhan itu. Terima kasih Tuhan. Perkenankan kami juga menyerahkan beberapa saudara kami yang menderita sakit saat sekarang, baik yang opname di rumah sakit maupun yang berbaring di rumah. Demikian juga yang dalam proses kesembuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam genggaman kuasa tangan Tuhan untuk Tuhan jamah dan sembuhkan. Demikian juga kami ingin berserah akan situasi dan kondisi yang kami alami sampai dengan saat ini. Kami bersyukur kalau situasi pandemi ini boleh semakin mereda dan proses vaksinasi boleh terus berjalan.
biarlah sungguh kami serahkan semuanya. Tuhan berkati menjadi cara Tuhan menolong kami, menolong jagat raya ini dari pandemi COVID-19. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan ya Tuhan akan keberadaan para pemimpin kami baik di pusat maupun di daerah yang boleh melayani kami dengan setia. Anugerahi mereka hikmat, kebijaksanaan, bahkan juga kearifan yang bersumber dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan ya Tuhan gereja-gereja Tuhan dengan hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Teristimewa Gereja Kristen Jaiwetan dengan segala pergumulan permasalahan yang kami hadapi. Kami sungguh merindukan tangan Tuhan senantiasa bersamai menjamah kami, sehingga seberapapun berat pergumulan yang kami hadapi, kami semua yang mengaku warga GKJW, yang mencintai GKJW tetap fokus kepada panggilan Tuhan, kepada kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Perkenankan kami juga menyerahkan yang mencari pekerjaan, pasangan hidup, dan merindukan momongan, kiranya juga Tuhan berkati, sehingga mereka menemukan apa yang mereka rindukan, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan rangkai pelayanan kami di gerejamu dengan segala keterbatasan, kekurangan yang ada, karena situasi dan kondisi. Kami mensyukuri kalau Engkau menganugerahi kami warga jemaat yang sungguh sangat luar biasa, yang senantiasa mempunyai kerinduan untuk ambil bagian dalam berpelayanan lewat doanya, lewat tenaganya, lewat persembahannya, sehingga kehidupan roda nafas pelayanan tetap boleh berjalan dengan baik di GKJW Jemaat Waru, di Majelis Daerah Surabaya Timur 1, demikian juga di Gereja Kristen Jaiwetan, bahkan persekutuan gereja-gereja sedunia. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadat kami pada saat ini. Sekali lagi kami ingin menyerahkan ya Tuhan seluruh rangkai kegiatan Hari Raya Persembahan ini hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Sungguh panggil setiap kami untuk ambil bagian di dalam Hari Raya Persembahan ini seturut dengan maksud dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan yang berulang tahun, baik kelahiran perkawinan, Tuhan lengkapkan dengan syukur kebahagiaannya. Ampuni apabila ada dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Doa ini kami minta dengan penuh percaya kepada Bapa di surga di dalam Tuhan Yesus yang berkenan mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, jadilah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi
Jemaat Tuhan diundang untuk berkenan bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadat kita saat ini. Biarlah sungguh benar-benar panggilan saat ini kita tetap setia mengikut Tuhan Yesus, karena hanya di dalam Tuhan ada jalan damai, keselamatan dan sentosa hanya oleh darah Yesus. Dan mari kita semua setia mengikut Tuhan dan mengabdi kepada Tuhan, karena hanya Yesus juru selamat kita yang sesungguhnya. Kita jalani seluruh kehidupan kita dengan fokus akan panggilan kehidupan kita, apapun yang terjadi. Amin. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Saudara-saudara sekalian, pulanglah dengan penuh damai sejahtera dan lakukanlah segala perintah Tuhan dengan setia dan penuh rasa tanggung jawab. Sekarang arahkanlah hatimu masing-masing kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya yang akan disampaikan melalui hamba-Nya. Terimalah berkat-Nya. Allah Bapa yang adalah sumber segala berkat dan pohon kehidupan, Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber segala karunia, Roh Kudus yang adalah sumber segala rahmat, kiranya senantiasa menyertai dan memimpin hidup serta kehidupan setiap kita kini sampai selama-lamanya. Amin.